Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Tifauziah Tiasma MSc, satu dari 8 tersangka yang hari ini Kamis 13 November 2025 datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Saya menegaskan bahwa sejak awal sikap saya adalah menghormati proses hukum dan menjaga martabat negara. Saya hadir hari ini bersama para kuasa hukum saya, bukan sebagai musuh siapapun, tetapi sebagai warga negara yang ingin memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka bagi penelitian, kritik ilmiah, dan kerja intelektual yang jujur. Saya meminta seluruh proses berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan pihak manapun. Integritas proses hukum adalah fondasi keadilan. Ketika hukum berjalan lurus, rakyat tidak hanya taat, mereka akan percaya. Saya ingin mengingatkan dengan penuh hormat bahwa kepolisian saat ini sedang berada dalam momentum penting reformasi kelembagaannya sebagai upaya besar yang sedang digarap melalui tim reformasi kepolisian di bawah pimpinan Profesor Jimli Asyidiki bersama tokoh-tokoh berintegritas lainnya. Momentum ini hendaknya menjadi pendorong bagi setiap aparat untuk bekerja lebih profesional, objektif, dan menjaga kehormatan institusi. Saya percaya bahwa proses hukum apapun yang saya jalani akan menjadi ujian. Apakah semangat reformasi itu benar-benar hidup di tubuh kepolisian? Profesionalisme aparat bukanlah tuntutan pribadi saya, melainkan kebutuhan negara dan harapan masyarakat luas. Penegakan hukum yang adil yang akan memperkuat kepercayaan publik dan akan menjadi warisan penting bagi masa depan institusi kepolisian. Perjuangan saya selalu berorientasi pada masa depan Indonesia. Saya ingin melihat demokrasi yang matang, hukum yang kokoh, dan bangsa yang berani memperbaiki diri. Bila saya menjalani pemeriksaan ini, saya berharap ini akan menjadi bagian dari perjalanan memulihkan kepercayaan publik, bukan langkah mundur. Kita semua tanpa kecuali memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga arah bangsa tetap pada rel kebenaran, kehormatan, dan kepastian hukum. Pada pagi hari ini saya juga perkenalkan tim kuasa hukum utama yang mendampingi saya. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Taufik SHMH sebagai koordinator dari tim kuasa hukum advokasi Dr. Tifa. Kemudian Bapak Ahmad Wirawan Adenan SHMH yang tidak ada di frame, ada di luar. Kemudian Bapak Ahmad Mihdan SH. Kemudian Bapak Dr. M. Fadil Nasution SHMH. Kemudian Bapak Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMBA. Kemudian Bapak Ramdan Syah SHMH MKM. Kemudian Bapak Dedi Suhardadi SHSE. Kemudian Bapak Tony Suhartono SH tidak ada di frame, dan kemudian Bapak Aziz Anwar SHMH MM. Ya. Jadi ini yang perlu saya tegaskan menjelang saya akan masuk kepada ruang pemeriksaan. Selanjutnya keterangan akan disampaikan oleh Pak Koordinator tim kuasa hukum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, juga rekan-rekan, terutama rekan-rekan media online yang sudah membersamai kami. Ada 4 yang ingin kami sampaikan. Pertama, kehadiran kami ini menunjukkan sebuah transparansi. Jadi kita ingin semua yang kita lakukan ini transparan. Karenanya di depan hukum itu tidak ada pengecualiannya. Setiap warga negara itu sama-sama menghormati hukum. Artinya ketika kita bicara menghormati hukum, bukan hanya warga negara, penyelenggara negara pun juga menghormati hukum. Jadi tidak ada alasan untuk kami menunda pemeriksaan, ya. Lalu hari ini yang menarik adalah status penetapan tersangka, ya, sebagaimana surat panggilan nomor 9488 Romawi 11 garing 2025, di mana banyak pasal disangkakan kepada klien kami, tapi kami ingin konsentrasi dulu. Kalau kita merujuk pada pemahaman pasal-pasal yang dicantumkan, apakah di situ pasal 310, 311, kemudian pasal 32, pasal 35, pasal 45, dan pasal 48. Secara substansi
pasal-pasal itu sesungguhnya hanyalah aksesoris. Ya, kenapa aksesoris? Karena sesungguhnya ini adalah frame politik yang dikemas hukum. Kenapa saya mengatakan frame politik yang dikemas hukum? Karena sangkaan yang sesungguhnya paling mudah dibuktikan itu adalah penggunaan pasal 310 dan 311. Tetapi rekan-rekan harus tahu pasal 30 maupun pasal 13 itu kalau kita seorang yuris, orang hukum pasti mengerti bahwa pasal itu sangat normatif sekali, jadi tidak memenuhi syarat ya untuk adanya pengekangan kemerdekaan atau penahanan. Jadi kami tidak berbicara itu. Nah, tetapi di situ kenapa saya bilang di situ ada pasal aksesoris? Pasal aksesorisnya adalah di mana? Di pasal 32, di pasal 35, di pasal 45, 48. Walaupun kalau secara teori pembacaan pasal itu tidak tepat ya, tapi saya tidak akan menyebutkan dulu yang tepat seperti apa, karena pasal yang disebutkan tadi itu nggak ada sanksi pidananya. Jadi di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal yang mencantumkan sanksi pidana itu hanya 3, pasal 45, kemudian sampai dengan pasal 45 dan pasal 47 ya. Nah, jadi lalu yang kedua, ketika polisi sudah menerbitkan SPDP itu kalau di dalam manajemen penyidikan namanya P17, jadi nanti dia mengirim pemberitahuan kepada penuntut umum, jaksa, dan tentunya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 kan harus diberitahukan dan sudah diberitahukan kepada prinsipal kami, klien kami. Maka kami mengatakan bahwa penyebutan pasal tersebut ya itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya tahun 2009 ya, di mana pasal di dalam Undang-Undang ITE itu kelah, berarti kelah itu perbuatan jahat, itu jenisnya atau kelompoknya itu sebenarnya ada di pasal 310 sampai dengan 318, dan di pasal-pasal itu tidak ada alasan-alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan. Makanya seperti yang disampaikan oleh prinsipal kami, Bu Dr. Tifa Fauzia, ya namanya kalau salah saya mohon dimaafin ya, Dr. Tifa Fauzia Tiasuma MSc ya. Jadi kami juga akan menghadapi ini dengan datar, karena saya yakin polisi ini dihadapkan pada sebuah kesulitan. Kesulitannya apa? Sudah 6 bulan tidak jelas. Itu ibarat mencengkeram ular kobra, dan ular kobra itu harus dikeluarkan dengan P17. Jadi kalau Anda tanya kepada saya bagaimana peluang-peluangnya, saya tidak berpikir sama sekali apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dibawa ke proses persidangan, karena ada satu bukti yang tidak akan bisa dipenuhi oleh pihak kepolisian atas petunjuk jaksa. Itu apa? Itu rahasia kami tidak akan beber di sini. Tapi ada satu alat bukti yang tidak mungkin bisa dipenuhi, dan kami sudah mendapatkan sumber utamanya putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan ada jurisprudensi. Tetapi rencana putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa, jurisprudensi nomor apa, tidak akan saya sebut, karena saya meyakini rekan-rekan penyidik maupun rekan-rekan calon penuntut umum, jaksa penuntut umum itu pasti menguasai. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, sesungguhnya seperti tadi prinsipal menyebutkan, penelitian itu tidak bisa dipidanakan. Penelitian itu tidak bisa dipidanakan karena penelitian itu bagian dari kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, menyatakan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan. Ini akan kembali kepada zaman bahula ketika Pak Harto melarang mahasiswa seperti kami, waktu itu kan mahasiswa membaca buku namanya di bawah bendera revolusi, kemudian Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, dan buku-buku yang lain itu dilarang. Nah, seperti itu. Dan ini akan mengulang skenario sebagaimana yang telah terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur. Tetapi mereka lupa, hari ini berbeda. Satu, berbeda yang mereka tersangkakan, berbeda kapasitas intelektual, dan berbeda momentum yang menandai peristiwa ini. Zaman sudah berubah. Ya, hari ini ada peristiwa, detik ini juga di Amerika sepanjang itu ada satelit, maka informasi sudah selesai. Saya berharap upaya-upaya pemidanan, atau teman-teman sering menyebut
kriminalisasi kalau di dalam undang-undang itu namanya ultimum remedium, itu mestinya terakhir ya. Dan kalau hari ini dituduh di pasal 32, pasal 35 tentang mengubah mengedit, saya jujur katakan prinsipal kami itu semuanya mengutip apa yang sudah ada di media sosial. Nah kalau begitu saya menghendaki semua media sosial itu jadikan bukti, dipanggil semua, dijadikan bukti. Iya, dijadikan bukti semua. Bagaimana mungkin saya ini berpendapat, kalau orang berpendapat disalahkan, ya sebaiknya seperti Rusia atau seperti negara RRC melarang penggunaan media sosial. Mereka melarang Facebook, melarang WhatsApp, dan melarang media sosial lain seperti YouTube, bikin media sendiri. Itu harapan saya. Jadi super terakhir saya mengatakan pidana itu adalah ultimum remedium, gunakan yang terakhir ya. Begitu saya kembalikan, barangkali ada tambahan dari rekan lain. Ya, saya tambahkan sedikit sebelum ada rekan lain yang ingin menambahkan. Jadi teman-teman media semuanya, kami RRT tetap bersatu di dalam perjuangan seterusnya sampai ke depan. Dan kami punya tim besar ya, tim penegak pembela keadilan yang sampai dengan hari ini kami masih solid. Jadi memang pada saat kami sudah berstatus sebagai tersangka ini, kami masing-masing dari saya Dr. Tifa, kemudian Pak Roy Suryo, kemudian Pak Risman Sianipar, memang harus didampingi oleh tim utama. Karena inilah yang nanti akan menjadi think tank kami begitu ya. Tetapi di luar itu, kami saat ini kan sedang berjuang bukan hanya pada satu hal ini. Ini kan defense ya, kami menghadiri undangan untuk diperiksa sebagai tersangka. Tetapi di sisi yang lain secara paralel, kami bersama 34 lawyer yang lain, advokat yang lain di bawah tim penegak pembela keadilan, itu yang membawahi Roy Suryo, Risman Sianipar, dan saya Dr. Tifa, kami sedang tetap melakukan berbagai macam hal yang terkait dengan pembuktian ya, seperti misalnya bersama dengan KIP, kemudian bersama dengan KPU, kemudian bersama juga kami akan menggugat Universitas Gadjah Mada juga dan sebagainya. Itu akan dijalankan oleh para lawyers kami yang lain. Jadi ini semua adalah perang semesta ya, jadi kita akan menjalankan betul-betul pertempuran. Kali ini kami tidak defensif, kali ini kami ofensif, dan betul-betul akan membuka peluang semua kebenaran itu terkuak di yang akan menyelamatkan masa depan negara Indonesia. Baik, dari saya cukup, mungkin dari yang lain bisa menambahkan? Cukup ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman, mohon doanya semua sahabat-sahabat saudara sebangsa dan setanah air. Izinkan kami untuk menempuh perjuangan ini untuk menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka yang insya Allah akan berlangsung di jam 10 didampingi oleh para kuasa hukum kami, dan kemudian berikutnya nanti kami pada saat istirahat siang insya Allah kami akan konferensi lagi, dan sebelum kami masuk nanti kami di depan juga akan konferensi ya bersama dengan media yang lain yang sudah menunggu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.